Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, semua kita punya cubaan dan ujian. Semua. Tapi selama kita masih berdoa kepada Allah, tidak ada namanya putus asa. Dan Allah punya cara biar tertunda doa kita diijabah, tapi Allah masih senang mendengar bisikan doa kita, apalagi saat kita berdoa ikhlas. Jadi semua ni ada proses, doa pun ada prosesnya. Saya kasih satu cerita. Mohon maaf keluar sedikit ya, nanti kita lanjut. Saya berikan satu cerita itu dahsyatnya doa. Bapak Ibu harus kita faham, tugas kita berdoa. Tugas Allah terima doa. Berarti tidak boleh kita sebagai hamba berdoa memfikirkan urusan Allah kabul atau tidak. Ini salah manusia. Doa belum diterima sih, berhenti doa. Bukan urusan lo. Soal doa itu Allah. Soal terima atau tidak, ijabah atau tidak, didengar atau tidak, urusannya Allah. Tapi kita wajib memenuhi tugas kita. Allah perintahkan, wa qala rabbukum ud'uni, berdoalah kepadaku, aku akan menerima doamu. Berarti anda sibuk, doa itu jalanin perintah, jangan fikirkan janji. Allah kan sini ada perintah, ada janji kan? Diperintahkan kita berdoa dan Allah janji akan kabulkan. Berarti kita tidak perlu fikirkan janjiannya Allah. Yang perlu kita fikirkan tugas kita yang wajib doa. Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, al-muwaffaq, yang dapat taufik dari Allah, man akthara min ad-du'a, yang dapat taufiknya Allah, yang terus tidak pernah berhenti berdoa. Itu yang dapat taufik. Dia tidak fikir Allah terima atau tidak. Inilah ceritanya. Ada seorang dokter terkenal dari India. Saya mohon Bapak Ibu perhatian cerita ini, karena cerita ini bukan buatan saya, tapi peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Dokter itu namanya Ishan, seorang profesor dokter ahli medis yang terkenal di dunia. Ditugaskan ada satu pertemuan antara negara, banyak dokter dari internasional dari luar negeri datang ke India, dan ditugaskan oleh negara, tugaskan dokter Ishan menjadi ketua acara itu, memimpin acara itu. Beliau ada tugas di kota lain, terpaksa naik pesawat untuk menuju ke kota tempat pameran atau tempat acara. Naik pesawat, kira-kira perjalanannya hampir 2 jam 3 jam. Sudah melebihi perjalanannya, sebelum menyampai ke tempat tujuan, kota tujuan, tiba-tiba cuacanya berubah. Hujan deras, sampai ada informasi pesawat tidak mampu melanjut perjalanan. Malah ada tiba-tiba kerusakan bagian sayap. Terpaksa landing, turun di satu kota. Marah Profesor Dr. Ishan, kenapa kami turun di sini? Saya seorang profesor yang terkenal, ditunggu-tunggu banyak orang, dan saya sebagai ketua yang memimpin acara. Marah sama informasi. Dia bertanya, bagaimana lanjutannya? Tunggu 16 jam
mengganti pesawat. Marah dokternya. Kata informasi di bandara, daripada marah-marah, kota tujuan dokter sudah dekat, tinggal sewa mobil, kira lebih 3 atau 4 jam sampai, daripada nunggu pesawat 16 jam. Ya, udahlah betul. Bawa mobil, berjalan. Dalam perjalanan cuacanya bagus, bersih, tak ada masalah, tak ada hujan, tak ada apa-apa. Tiba-tiba kun fayakun jadi hujan. Yang jam siang terang jadi malam, gelap. Sampai dia tidak tahu, tambah sadar, terarah dari jalan tol keluar, malah mencari jalan alternatif, malah tersesat dalam perjalanan. Akhirnya dia merasa salah jalan, tidak tahu kemana, tidak ada tujuan. Dia melihat sebuah rumah kecil di pinggir jalan, dia berhenti. Begitu datang dekati rumah, melihat pintunya agak terbuka sedikit. Dia tok pintu, Assalamualaikum, minta izin masuk. Ternyata di dalam rumah itu ada seorang nenek sudah tua. Kata seorang, silahkan. Pasti engkau orang berjalanan jauh, musafir. Dan kami biasa memuliakan orang musafir, artinya berjalanan jauh. Silahkan, mohon maaf saya tidak bisa layani, saya seorang ibu tua dan sakit. Silahkan minum, ada makanan minuman di atas meja. Lapar dokternya, makan dan minum. Habis dia lagi makan, tertarik perhatiannya ibu sedang salat, dan habis salat berdoa kepada Allah. Setiap berdoa ternyata ada anak kecil di sampingnya. Setiap dia berdoa sebentar, dia gerakkan anak itu, terus doa lagi, gerakkan anak itu, doa lagi, sampai berkali-kali. Habis doanya, Dr. Isyam berkata, maaf ibu, terima kasih atas layanannya, tapi yang menarik perhatian saya, ibu setiap doa belum habis menggerakkan anak itu. Emang anak ini siapa? Kata ibu itu, ini cucu saya, orang tuanya dua-duanya meninggal, dia sedang sakit, tidak bisa bergerak. Kata dokter di kampung saya ini, sama tetangga saya, yang boleh mengobati anak ibu atau cucu ibu, ada seorang dokter terkenal namanya Dr. Isyam. Itu satu-satunya yang mampu penyakit ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis Dr. Isyam, dan dia berkata, pertama kali aku tahu Allah punya bermacam cara untuk mengkabulkan doa seorang miskin di dalam desa dan kampung. Dia tidak bisa mendatangi dokter atau dia ke sana, tapi Allah yang mendatangkan. Kun fayakun. Ternyata tidak heran dokternya pas pesawat rusak dan terpaksa landing. Tidak heran sampai dia tersesat di jalan, karena dunia dan segala isinya milik Allah, dan Allah yang atur, bukan manusia. Tidak ada istilah batasan-batasan kota dan negara, semuanya milik Allah dan segala isinya. Dan ibu itu tidak pernah berhenti berdoa, saking yakinnya berdoa. Setiap berdoa sebentar, dia masih berharap anaknya bisa bergerak, dia goyang-goyang anaknya, terus doa lagi. Itulah hamba yang tidak pernah bosan doa. Dan kata Rasulullah, Allah paling senang al-lahuh. Apa itu al-lahuh? Faham al-lahuh? Coba al-lahuh yang berbanyak doa. Lahuh artinya yulihu, doa lagi, selesai belum diijabah ya, doa lagi, biarpun belum diijabah, doa lagi. Tak pernah bosan dari doa. Cukup dia menikmati doa karena komunikasi sama
Allah. Itulah buat orang Muslim, mukmin, cinta Allah, dia merasa cukup bahagia. Saya bisa curhat sama Allah, saya bisa bermunajat sama Allah. Soal kabul tidak, itu urusan lain. Yang penting saya mau nikmati, mendekatkan diri saya kepada Allah lewat doa. Bapak Ibu, semuanya punya masalah, jangan putus asa. Anda punya senjata yang kuat adalah doa. Senjata orang mukmin doa. Faham? Jangan hanya doa ikut-ikut amin amin tapi tak faham. Doa sendiri. Apalagi pas lagi di rumah habis salat malam, ya Allah lebih tahu. Angkat tangannya. Dan indahnya doa Bapak Ibu, saat anda berdoa jangan langsung, ya Allah saya punya masalah, tolong selesaikan masalah. Jangan begitu dong. Kok tolong ada sedikit sopan. Bagaimana maksudnya sopan? Kalau berdoa, puji dulu Allah. Puji Allah. Ya Allah, yang maha mulia, yang maha segala-galanya. Ya Allah, aku akui kebodohan saya, kelemahan saya, kekurangan saya, dosa maksiat saya. Engkau maha mengampun, Engkau maha kasih sayang. Engkau lebih kasih sayang kepada saya daripada ibu kepada saya. Ya Allah, Engkau maha baik, Engkau maha adil. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Awwalu, Ya Akhir, Ya Zahiru, Ya Batin, Ya Zal Jalal wal Ikram, Ya Malik al-Mulk, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Saking puji dia Allah, kita nangis duluan, belum minta. Kita belum minta. Wallahi jamaah sekalian, demi Allah, nikmat doa itu, nikmat. Kalau kita bisa tahu rahasianya, nikmat. Oleh karena itu sengaja kalau kita perhatiin Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdulillahi. Artinya apa? Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis puji Allah 4 ayat, baru masuk Ihdinas siratal mustaqim. Baru minta petunjuk kepada dia. Tak ada langsung Bismillahirrahmanirrahim, Ihdinas siratal mustaqim. Tak ada. Karena proses begitu sistem doa. Ternyata selama ini kita salah doa. Apalagi habis puji Allah, salawat kepada, karena salah satu berkah doa kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu masuk. Anda punya masalah, saya senang ada seorang ibu, seorang bapa, seorang anak, seorang adik datang curhat sampai nangis, apalagi ibu-ibu. Saya terharu. Saya bilang, Bu, curhatnya indah. Saya aja sudah nangis, padahal saya belum rasa masalah, tapi saking curhatnya. Bisa enggak begitu sama Allah? Kalau aja saya terharu, apalagi Allah yang lebih baik jauh daripada saya, yang lebih jauh kasih sayang. Tak mungkin saya yakin lewat 1 malam belum selesai masalah. Kalau begitu cara ibu curhat. Kenapa kita senang curhat sama orang tapi malu curhat sama Allah? Mulai dari sekarang Bapak Ibu tak usah pakai curhat sama orang. Curhat sama seperti Nabi Yaqub alaihissalam. Begitu dia mendengar berita kehilangan anaknya Nabi Yusuf, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku melaporkan persoalan saya dan saya curhat hanya saja sama Allah.
Dan aku yakin Allah Maha mengetahui segalanya.